Seorang wanita sendirian ditawari pulang oleh pria tampan, namun wanita ini menolaknya karena ia tidak mau sembarangan masuk ke mobil orang asing. Pria itu tersinggung dan ia mencoba menarik perhatian wanita tersebut dengan membuka pintu belakang mobilnya. Wanita itu mendengar suara orang meminta tolong dari mobil, dan akhirnya karena penasaran ia mendekat ke arah mobil itu lagi. Namun ia tidak menemukan pria yang menawarinya tumpangan. Wanita ini malah menemukan seorang pria yang tidak sadarkan diri di mobil itu. Tiba-tiba saja pria yang menawarinya tumpangan tadi muncul di sana. Dialah yang mengeluarkan suara meminta tolong. Pria ini kemudian menyekap tubuh wanita ini masuk ke dalam mobilnya. Tak lama polisi tiba-tiba sudah datang. Hajun berpura-pura mengalami syok agar aksinya tidak ketahuan. Hajun berpura-pura ia melihat sekelompok pria menyakiti seorang wanita dan menunjukkan letak tubuhnya. Hal ini dilakukan Hajun supaya aksinya tidak ketahuan. Di sebuah perusahaan ada seorang wanita bisu dan tuli yang bekerja di layanan orang-orang yang sama sepertinya. Kyungmi selalu jadi bahan olok teman-temannya. Ketika mereka sedang makan bersama, semua orang terlihat membuat lelucon tentang dirinya. Namun Kyungmi sangat pintar membaca gerak mulut orang-orang karena dirinya tidak bisa mendengar. Namun hal ini dijadikan Kyungmin candaan saja dan berusaha berbaur dengan mereka-mereka yang mengejeknya. Seorang wanita meminta izin kepada abangnya untuk pergi ke Kencan Buta, namun abangnya menolak adiknya untuk memakai rok pendek seperti itu. Walau adiknya sudah berusaha membujuknya, kedua kakak beradik ini hanya tinggal berdua dan tidak memiliki orang tua. Alhasil karena takut abangnya marah, wanita ini mengganti roknya menjadi celana dan wanita itu harus pulang di jam 10 malam. Abang wanita itu yang bernama Jong Tak ternyata seorang polisi. Ketika sedang bertugas malam itu, ia menelpon adiknya namun tidak mendapat jawaban. Ketika abangnya pulang, ia tidak menemukan adiknya di rumah padahal saat itu sudah jam 10 malam. Di tempat berbeda, seorang ibu tua sangat gembira mendapatkan gajinya karena ia ingin liburan bersama anaknya ke Pulau Jeju. Ibu ini juga bisu dan tuli. Ketika ibu itu akan pulang, anaknya sudah menunggu yang ternyata adalah Kyungmin. Di mobil Kyungmin terdapat pendeteksi suara sehingga ia bisa mengetahui jika ada mobil atau motor di dekatnya. Saat itu Kyungmin melihat pendeteksi suaranya full dan meminta ibunya jangan mendekat, tapi ibunya tidak mengerti. Ternyata ada sebuah motor ngebut akan melewati ibu Kyungmin. Untung saja ibu Kyungmin sempat berhenti tepat ketika motor itu lewat. Kedua ibu dan anak ini berencana untuk pergi makan. Selagi anaknya memarkirkan mobil, ada seorang pria yang sudah mengintai mereka. Pria itu melihat ibu wanita itu sendirian dan memutuskan turun dari mobil dan menjadikan ibu tua itu mangsa selanjutnya. Tapi ketika pria itu sudah dekat dengan ibu tua itu untuk memukulnya, ia mendengar suara seorang wanita yang sedang menelpon. Ternyata itu adalah Sojung, adik dari Jong Tak yang sebelumnya mencari adiknya yang tidak pulang-pulang. Pria ini marah sekali karena aksinya gagal karena wanita itu. Alhasil Hajun mengubah mangsanya menjadi Sojung dan berlari mengejar wanita tersebut. Di tempat parkir Kyungmin hanya sendirian. Ia mencoba mencari jalan untuk ke atas lagi dan tidak ada siapapun di sana. Jong Tak juga menelpon adiknya namun HP-nya malah mati dan memutuskan akan pergi menjemputnya. Hajun sendiri mencoba mencari mangsanya yakni ibu dari Kyungmin yang masih sendirian. Tiba-tiba karena ketakutan ibu Kyungmin kaget ketika Jong Tak tidak sengaja menabraknya. Kyungmin akhirnya keluar dan mencari ibunya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sepatu dari lorong gelap di dekatnya. Hajun ada di sana mengawasinya. Saksikan di part selanjutnya.